Hai Sobat Kompas.com, ketemu lagi nih sama aku Mutiara Berta dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, yuk kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Berita terpopuler pertama minggu ini kita mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan sidak ke sejumlah kantor. Ia geram karena masih ada saja perusahaan sektor non-esensial yang bekerja di kantor saat PPKM darurat. Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Anies tampak memarahi HRD Ray White Indonesia. HRD tersebut diminta Anies untuk segera menutup kantor dan meminta karyawan pulang. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua, ini pekerja-pekerja ikut aja. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya, dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Mengerti? Selain kantor Ray White, Anies juga menyidak kantor PT Equity Life Indonesia. Ia semakin geram ketika mengetahui salah satu karyawan yang datang ke kantor adalah ibu hamil. Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang untung. Jangan seperti begini. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan COVID. Terkait hal ini, PT Equity Life Indonesia membantah telah melanggar aturan PPKM darurat. Dalam keterangan resminya, perusahaan tersebut menyatakan diri termasuk dalam sektor esensial karena bergerak di bidang asuransi. Perusahaan tersebut juga membantah kabar yang menyebutkan mereka mempekerjakan ibu hamil saat Gubernur Anies datang ke kantor itu. Menurut pihak Equity Life, ibu hamil itu datang ke kantor bukan untuk bekerja, melainkan untuk mengurusi kebutuhan cutinya. Tak lama usai disidak Anies, kantor Equity Life Indonesia dan Ray White Indonesia ditutup sementara. Equity Life Indonesia disanksi penutupan selama 3 hari. Sementara Ray White Indonesia ditutup sampai PPKM darurat berakhir. Anies juga akan membawa kasus ini ke ranah hukum lantaran kedua perusahaan dinilai melanggar undang-undang tentang wabah penyakit menular. Berita terpopuler selanjutnya, pekan ini publik dikejutkan dengan penangkapan artis Nia Ramadhani atas kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba. Tak sendiri, polisi juga mengamankan suami Nia, Ardi Bakri, dan sopir mereka yang berinisial ZN pada Rabu 7 Juli 2021. Penangkapan ini bermula dari Satres Narkoba Jakarta Pusat yang mendapat informasi bahwa Nia Ramadhani sering menggunakan sabu. Mendengar hal itu, petugas pun langsung melakukan penggeledahan di rumah Nia dan Ardi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara ZN ini, ditemukan satu klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA, itu pengakuannya. Itulah kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan lagi bom atau alat hisap sabu-sabu. Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan sang sopir telah menjalani tes urin dan hasilnya positif metamfetamin alias sabu.
Kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berita terpopuler selanjutnya, video anggota pasukan pengamanan Presiden atau Paspamres mendatangi Mapolres Jakarta Barat viral di media sosial. Hal itu dipicu oleh peristiwa yang terjadi di penyekatan PPKM darurat Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu 7 Juli 2021. Saat itu para petugas terlibat dengan anggota Paspamres Praka Izroi. Diduga ada perilaku anggota kepolisian yang kurang pantas sehingga memicu kesalahpahaman. Kepada petugas yang berjaga, Praka Izroi meminta izin untuk lewat dan mengaku sebagai anggota Paspamres. Namun karena tak memakai seragam Paspamres, petugas yang berjaga meminta Izroi untuk menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA. Namun Praka Izroi tidak dapat menunjukkannya karena KTA miliknya sedang diproses. Kejadian tersebut lantas memicu emosi petugas. Seorang perwira TNI yang berada di lokasi bahkan meminta Praka Izroi untuk berlaku baik dengan petugas jaga di lapangan. KTA-mu mana? KTA-mu mana? Masa kamu nggak punya? Mana KTA-mu? KTA saya lagi proses, Pak. Proses apa? Perpanjang dari pergantian dari Praka ke Praka. Saya aja loh Bang, ini saya kamu apa? Mana KTP? Ini Bang KTP saya Bang. KTP saya ada. Jam dulu. Peristiwa itu pun berbuntut panjang. Puluhan anggota Paspamres sempat mendatangi Mapolres Jakarta Barat. Komandan Paspamres Maijen Agus Subianto menjelaskan, anggotanya ingin memastikan apakah oknum yang berkata kurang pantas telah diberi peringatan oleh atasannya. Menanggapi hal ini, Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Birawa Beraja Paksa menyebut, 3 anggota kepolisian yang terlibat cekcok itu kini diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Kombes Birawa menjelaskan, yang terjadi di antara kedua belah pihak adalah kesalahpahaman. Menurutnya, sikap anggota kepolisian saat berinteraksi dengan Praka Izroi seharusnya bisa lebih manusiawi. Kapolres Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo juga mengaku telah meminta maaf kepada Komandan Paspamres atas kesalahpahaman yang terjadi. Demikian populer sepekan kali ini, simak informasi-informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Happy weekend!